Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 38, Prestise Harimau telah tiba. Chen Xing'an berdiri dengan jarak yang dekat, matanya terpaku pada kotak korek dengan logo Yunquan Villa. Pemandangan itu menyulut api di dalam Bu Hoi yang menghisap rokok panjang. Bu Hoi berpikir, beberapa orang mengatakan bahwa keuntungan terbesar menjadi pemimpin adalah tidak perlu menyalakan rokok sendiri. Tapi karena saya belum pensiun resmi, saya kira saya harus melakukannya sendiri. Keheningan mengisi ruangan saat semua orang memahami bahwa Bu Hoi menggunakan topik ini untuk menyampaikan pesan. Yan, merasakan beratnya kata-kata Gu Hoi, terbata-bata, Yuan Gu, kita semua dilatih oleh Anda. Jika ada yang salah, silakan kritik. Suaranya terputus. Chen Xing'an tidak setuju diam-diam dalam hatinya. Dia tidak dipromosikan oleh Gu Hoi, dan apakah Gu Hoi pensiun atau tidak berpengaruh pada posisinya sendiri. Di mata staf rumah sakit, otoritasnya sebagai sekretaris hampir tidak dapat dibandingkan dengan wakil presiden. Siapapun yang menggantikan Gu Hoi di masa depan, pasti bukan dia. Qin Guoliang juga tidak setuju dengan pernyataan Yan Hui. Sebagai pendatang asing di Changxing, dia masuk ke rumah sakit Changxing melalui rencana pengenalan bakat. Dia bertanggung jawab atas departemen kardiologi dan tidak dibebani dengan tanggung jawab tertentu. Meskipun begitu, gelarnya memberinya hak istimewa tertentu. Gu Hoi angkat bicara, memecah keheningan. Saya telah menjadi dekan selama 10 tahun. Meskipun rumah sakit Changxing mungkin belum menjadi yang terkuat di Jiangzhou, saya telah memastikan bahwa tidak tertinggal dari grup teratas. Sejak hari saya menjabat, saya menetapkan 2 tujuan, melewati audit rumah sakit kelas 1 tertiari dan menyelesaikan fase kedua proyek perluasan rumah sakit Changxing. Kami telah mencapai tujuan pertama, dan meskipun tujuan kedua mungkin tidak tercapai selama masa jabatan saya. Kami telah menangani bagian yang paling menantang dengan menyelesaikan pekerjaan relokasi. Semua hambatan di depan kita telah hilang. Tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Meskipun rumah sakit sekarang memiliki tanda rumah sakit A kelas 3, apakah benar-benar menjadi bagian dari grup teratas dalam sistem medis Jiangzhou masih menjadi perdebatan. Kunjungan ke rumah sakit kelas 1 kelas 3 lainnya di kota itu akan mengungkap kesenjangan yang mencolok. Gu Hoi melanjutkan, sebelum saya mundur, keinginan terbesar saya adalah mulus memulai fase kedua proyek dan mengikuti upacara penanaman batu dasar untuk bangunan ruang rawat baru. Apakah keinginan ini terlalu berlebihan? Pandangannya melintasi wajah setiap orang yang hadir. Dan setiap orang memilih menghindari kontak mata, kekaguman mereka terhadap kekuatannya jelas terlihat. Tapi ada beberapa orang yang tidak ingin saya memenuhi keinginan saya. Mereka berbisik di bayang-bayang, mengirim laporan spekulatif. Gu Hoi menyatakan, kata-katanya membuat semua orang terkejut. Gao Xinhua, menyadari mengapa Gu Hoi memanggil mereka untuk rapat, akhirnya memahami niat di balik tindakan Gu Hoi menyalakan rokok sebelumnya. Gao Xinhua tahu bahwa dia tidak terlibat. Chen Xing'an bertanggung jawab atas partai dan pekerjaan massa dan tidak memiliki konflik dengan Gu Hoi. Selain itu, dia tidak cukup muda untuk mencari kesempatan seperti itu. Yan Hui, di sisi lain, berhutang promosinya semata-mata kepada Gu Hoi. Rumor mengatakan bahwa Gu Hoi merekomendasikannya sebagai penggantinya. Hubungan antara keduanya jelas, membuatnya sangat tidak mungkin bagi Yan Hui untuk mengkhianati Gu Hoi. Qin Guoliang, dia adalah seorang pria yang berdedikasi pada akademisi, tanpa minat dalam menduduki jabatan resmi. Gu Hoi telah menginvestasikan sejumlah uang yang signifikan untuk mengamankan bakatnya. Itu hanya meninggalkan Geng Wenxiu dan Chen Xing'an sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Pelaku yang paling mungkin adalah Geng Wenxiu. Bahkan jika dia mengambil alih, dia tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kasih. Bisakah menjadi bahwa pelanggarannya berasal dari menjadi penghalang bagi penerus yang diunggulkan Gu Hoi, Yan Hui? Pada saat ini, Chen Xing'an merasa terdorong untuk maju dan mengatasi masalah ini. Dia membersihkan tenggorokannya dan berkata, Gu Yuan, apakah menurutmu ini benar? Gu Hoi menjawab dengan nada kesal, apakah saya memiliki alasan untuk berbohong? Chen Xing'an tersenyum canggung, itu bukan maksud saya. Saya percaya tim kita selalu bersatu di bawah kepemimpinan Anda, dan kita semua menghormati Anda. Tidak ada di antara kita yang akan menyusup begitu rendah untuk melakukan tindakan yang hina dan memalukan seperti itu. Gu Hoi memadamkan puntung rokoknya dan meraih yang lain. Tiba-tiba, Gao Xinhua berdiri, berjalan ke arah Gu Hoi, dan menawarkan korek api untuk membantu menyalakannya. Semua orang di ruangan itu terdiam, mata mereka terpaku pada Gu Hoi. Baru saja, dia menolak untuk menyalakan api, dan sekarang dia memegangnya di tangannya. Kekacauan dan ketidakpercayaan jelas terlihat di wajah mereka. Rasanya seperti tamparan di wajah untuk menyaksikan kontradiksi seperti itu. Gu Hoi sendiri terkejut sejenak, tetapi dengan cepat dia membungkuk dan menyalakan rokok dengan korek api. Dia tidak membuang-buang waktu untuk penjelasan atau pembenaran.
Sebaliknya, dia berpaling ke Gao Xinhua dan mengatakan, "Bukan aku, Gu Yuan." Gao Xinhua, yang berasal dari latar belakang militer, bukan tipe orang yang berbelit-belit. Dia tahu bahwa Gu Houyi akan mencurigai dirinya dan Geng Wenxiu. Jadi dia mengambil keputusan tegas dan mengeluarkan dirinya dari persamaan. "Bukan aku juga," katanya tegas, sambil menatap langsung ke arah Gu Houyi. Kata-kata dari Gao Xinhua langsung memicu permusuhan dari orang-orang di ruangan itu. Seberapa tak tahu malu dia bisa? Bukankah dia yang bertanggung jawab? Pertanyaan dan tuduhan terbang di sekitar ruangan, dengan semua orang saling menuding jari. Yan Hui berjuang untuk menemukan suaranya, terbata-bata, bukan aku, hal yang hina seperti ini, aku. Upayanya untuk mengaku hanya membuatnya semakin terdiam. Namun, Qin Guoliang memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan senyum di wajahnya, dia berbicara, "Gu Yuan telah menunjukkan saya kebaikan yang besar. Karena dia, saya memiliki kesempatan untuk berkembang di lingkungan akademik ini. Dia tidak bisa membawa dirinya untuk berkata apapun yang melawan Gu Houyi. Bagaimanapun, Gu Houyi lah yang telah membawanya ke rumah sakit ini dan memberinya posisi wakil presiden." Geng Wenxiu merasakan beratnya pandangan Gu Houyi, akhirnya berbicara. "Gu Yuan, kamu membawa kita semua ke sini. Kamu mengenal kita lebih baik dari siapapun." Gu Houyi tersenyum ringan dan menjawab, "Ya, saya sangat memahaminya. Saya mengadakan pertemuan ini bukan untuk meragukan salah satu dari kalian atau menyalahkan. Saya hanya ingin semua orang siap secara mental." Pihak atas sangat serius menghadapi peristiwa-peristiwa terbaru di rumah sakit Changxing. Dia berpaling ke arah Yan Hui dan memanggilnya Wakil Presiden Yan. Hati Yan Hui berdegup kencang. Gu Houyi dulu memanggilnya Xiao Yan. Gu Yuan. Terbata-bata dia. "Kontrol pekerjaan medis di Changxing selalu berada di bawah kendalimu." Lanjut Gu Houyi. "Baru-baru ini, telah banyak keluhan dan konflik antara dokter dan pasien. Sudah waktunya bagi kamu untuk merenungkan hal itu." Yan Hui mengangguk, suaranya penuh tekad. "Ya, saya akan merenungkan dan memperbaiki tata tertib pengobatan secepat mungkin." Gu Houyi mengibaskan tangannya, memberi isyarat padanya untuk berhenti. Dia tahu bahwa penunjukan Yan Hui bukan semata-mata berdasarkan kemampuannya, tetapi juga kesetiaannya padanya. Dia juga mengerti bahwa siapapun yang menggantikan dia kemungkinan besar akan menolak kebijakannya satu persatu. Tidak ada yang akan membabi buta mengikuti jejak pendahulunya. Itu adalah sifat manusia, dan Gu Houyi sudah meramalkannya. Beralih perhatiannya ke Geng Wenxiu, Gu Houyi berbicara lagi. "Wakil Presiden Geng," katanya, pandangannya menusuk. Geng Wenxiu merasa panik. Gu Houyi selalu memanggilnya Xiao Geng sebelumnya. Sekarang, matanya seolah-olah melihat jiwanya sendiri. "Ya," jawabnya, mencoba terdengar percaya diri. "Kamu bertanggung jawab atas administrasi rawat jalan dan pekerjaan Departemen Medis. Perselisihan di pusat kecantikan ini masuk dalam yurisdiksimu. Namun, tampaknya kamu tidak terlibat dalam koordinasi insiden ini dari awal hingga akhir." Geng Wenxiu membela diri, berkata, "Saya menyerahkan perselisihan antara dokter dan pasien yang spesifik ke Departemen Medis." Suara Gu Houyi menjadi tegas. "Lalu apa yang kamu tanggung jawabkan?" Geng Wenxiu ragu sebelum menjawab, "Ada banyak tugas di klinik rawat jalan. Saya pikir Direktorio dari Departemen Urusan Medis bisa menangani masalah ini dengan baik." Gu Houyi tidak menahan diri. Dia menegurnya terang-terangan di depan semua orang. "Bisakah kamu sedikit lebih bertanggung jawab? Apakah kamu akan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri? Alasan perselisihan di pusat kecantikan ini memiliki dampak begitu besar adalah karena kelalaiannya." Wajah Geng Wenxiu memerah. Gu Houyi belum pernah berbicara kepadanya dengan begitu keras sebelumnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang pemimpin terhormat di Dongzhou, dan saudaranya menduduki posisi penting di distrik Zonglou. "Gu Yuan, saya mengakui bahwa saya membuat kesalahan besar dalam hal ini," kata Geng Wenxiu, suaranya penuh penyesalan. "Saya akan belajar darinya, menanganinya secepat mungkin, dan meminimalkan dampak negatifnya pada rumah sakit." Tanggapan Gu Houyi dingin. "Bisakah kamu mengembalikan air yang tumpah?" Harapan Geng Wenxiu merosot. "Hal-hal belum di luar kendali. Kami sudah menghapus berita fitnah dan melarang 2 penyebar rumor. Saya akan mengikuti dan meminta pertanggungjawaban mereka." Gu Houyi menggelengkan kepala, kekecewaan terlihat di matanya. "Xiao Geng, saya selalu berpikir bahwa dengan latar belakang keluargamu, sensitivitas politikmu akan lebih tinggi daripada orang lain. Apa sayang sekali," katanya, nada bicaranya penuh sindiran. "Tidak semua jenderal memiliki gadis harimau." Ejekan dalam kata-katanya tak terbantahkan. Geng Wenxiu tidak bisa lagi menyangkal bahwa pertemuan darurat ini ditujukan khusus padanya. Beban situasi itu menekan pundaknya, dan dia tahu bahwa dia harus mencari jalan untuk memperbaiki dan mendapatkan kembali kepercayaan Gu Houyi. Gao Xinhua mengeluarkan napas lega karena krisisnya berakhir. Sepanjang peristiwa itu, Gu Houyi tidak pernah meragukannya. Memikirkan pengakuan yang tidak perlu yang telah ia buat sebelumnya, Gao menyadari bahwa ia masih banyak belajar dalam menghadapi dinamika tempat kerja. Bermain trik dengan orang intelektual bukanlah cara yang tepat. Sementara itu, Geng Wenxiu, yang dikenal karena kesombongannya, berbicara.
Gu Yuan, saya bisa menanggapi kritikmu, tetapi saya harap itu tidak mempengaruhi keluarga saya, tegasnya. Sikap meremehkannya jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut untuk menyinggung Gu Houyi, terutama mengingat kepergian Gu dari posisinya sebagai dekan. Sebagai tanggapan, Gu Houyi dengan tenang mengambil tumpukan dokumen dan menyerahkannya kepada Geng Wenxiu. Ketika dia membaca materi-materi tersebut, wajahnya semakin pucat dengan setiap halaman yang dilewatinya. Menjadi jelas bahwa dokumen-dokumen ini berisi bukti-bukti pelanggarannya yang banyak. Meskipun mungkin bukan kesalahan besar, akumulasi dari kesalahan-kesalahan kecil ini cukup untuk mencemarkan reputasinya. Gu Houyi mematikan rokoknya dan menyalakan yang lain, sementara Gao Xinhua, yang mencoba mengikuti, dihentikan oleh pandangan tajam Gu. Kotak korek api itu didorong dengan lembut. Meluncur di permukaan meja konferensi yang mengkilap sampai akhirnya mencapai Geng Wenxiu. Geng Wenxiu gugup menggigit bibirnya dan melihat mata Gu Houyi. Namun, dia tidak mendapat perhatiannya, perlahan membawa rokok ke bibirnya. Ruangan menjadi sunyi ketika semua orang menahan napas, mengamati adegan yang penuh ketegangan itu. Ketegasan Gu Houyi mengirimkan pesan yang jelas, selama dia tetap berkuasa, Chansing akan tetap berada di bawah kendalinya. Setelah berjuang dalam dirinya sendiri, Geng Wenxiu akhirnya berdiri. Dengan tangan yang gemetar, dia mengambil kotak korek api dan mendekati Gu Houyi, mencoba untuk menyalakan rokoknya. Mungkin karena gugup atau tidak terbiasa, dia gagal menyalakan korek api 2 kali berturut-turut. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas yang begitu sederhana, ujar Gu Houyi, tidak terpengaruh oleh percobaan yang gagal. Geng Wenxiu merasa keinginan kuat untuk memukul kotak korek api itu ke wajah Gu Houyi, tetapi ketakutan menahannya. Pada percobaan ketiganya, dia berhasil menyulut korek api, hanya untuk Gu Houyi menolaknya dengan acuh tak acuh, berkata, tidak usah lagi. Kembali ke kursinya, Geng Wenxiu tidak dapat menatap siapapun. Dia bisa merasakan tawa dan ejekan yang ditujukan padanya. Tidak ada simpati yang bisa ditemukan. Kemarahan dan penghinaan memacu tekadnya untuk mencari balas dendam. Dia belum pernah mengalami penghinaan yang begitu mendalam sebelumnya. Sikap teguh Gu Houyi membuat jelas bahwa dia tidak akan terlibat dalam konfrontasi publik dengan wanita. Namun, waktu semakin berkurang baginya, dan perilakunya hanya membuat lebih sulit bagi orang lain untuk menantang otoritasnya. Selama Gu Houyi tetap di Changsing, tidak ada yang berani mengganggu ketenangan. Kendali Gu atas wilayah ini mencegah munculnya setan atau pengacau.